تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah memakai topi khas Aceh, pakai baju juga pintu Aceh, pakai kain sarung juga sarung Aceh, sudah siap dengan kursi dengan mejanya. Begitu mau bicara mikrofon mati. Artinya apa? Kita tidak bisa sendirian, kita perlu orang lain. Makanya kata Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Saya bisa sampai ke tanah Nangro Aceh Darussalam karena ada orang lain. Ada kawan sahabat membawa saya, yang dulu kami sama-sama di Mesir, sampai kembali mereka ke bumi Aceh. Mereka membuat persatuan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah. Sekarang ketuanya adik kelas saya Al-Mukarram Al-Ustaz Tengku Muhammad Fadilah. Ada ketuanya yang dulu sudah pensiun, Tengku Fadil Rahmi, hari ini datang sebagai anggota DPD RI. Takbir. Yang dulu jihadnya lewat dakwah pendidikan, sekarang jihadnya jihad konstitusional, jihad di parlemen. Mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid Oman Al-Makmur, alim ulama, tokoh masyarakat, para abu, abi, tengku, pimpinan dayak, cendekiawan, tak dapat sebutkan satu persatu. Semua yang hadir di majelis subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz-ustaz, guru-guru yang ingat saya sebutkan, di antaranya sahabat kami di Mesir dulu, Dr. Amri Fatmi, LC MA, LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, MA Al-Azhar, Dr. Al-Azhar. Saya sampai LC, habis itu lari dari Azhar. Maka bertuah tanah Aceh tidak hanya mengeluarkan minyak, gas bumi, dan juga mengeluarkan anak-anak bangsa SDM-nya yang dari Al-Azhar Mesir dan kembali ke tanah Aceh mengamalkan ayat Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang. Ada 1-2 orang duduk bersama Nabi untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, belajar ilmu agama. Setelah paham agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan dakwah. Banyak juga orang berilmu tapi tidak pulang ke kampung halaman, pulang merantau ke negeri lain. Dakwah juga namanya. Tapi kalau diikut perintah Allah, liyunziru qaumahum, berdakwahlah ke kampung halaman, la'allahum yahdzarun. Mudah-mudahan orang kampung kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari pengajian supaya hati takut. Kalau makin ngaji makin takut sama Allah, lanjutkan. Makin ikut pengajian makin datang rasa cemas, tak selamat dari azab kubur, tak selamat sakaratul maut, tak selamat usul khatimah, tak selamat dari neraka. Lanjutkan. Tapi kalau ikut pengajian cuma hafal dalil, hanya merasa paling benar, lalu orang lain salah, padahal masalah khilafiyah, maka bukan la'allahum yahdharun. Mudah-mudahan pengajian kita subuh ini membuat kita la'allahum yahdharun, makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kamu tidak banyak, 2 saja. Ittamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang 2 ini, lan tadillu abadan,
sesat selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kenapa Ustaz dulukan Malik baru Hakim? Karena memang secara tahun lebih dulu Imam Malik dari Imam Al-Hakim. Jadi begitu cara menyebutkan, jangan sampai terbalik-balik. Siapa yang paling tua dari Imam empat mazhab itu? Hanafi, Maliki, Muhammad bin Idris, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbal. Kalau salah sebut Pak Ustaz masuk neraka? Enggak. Jangan sampai nanti ada Ustaz salah menurut mazhab Syafi'i masuk neraka. Ada perkara hal yang membuat orang masuk neraka, tapi ada masalah-masalah kecil yang terkeliru, tersalahnya termaafkan. Apalagi kalau dia mantajawaza innallaha, sesungguhnya Allah memaafkan tajawazan ummati, memaafkan hamba-hamba dari umatku ini, kata Nabi SAW. Kapan dia? Manasya au akhta'a, kalau dia lupa dan tersilap dan tersalah. Nah, berpegang teguh dengan Quran sudah, berpegang teguh dengan sunnah sampai hari ini. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Ini sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah melaksanakan subuh berjamaah. Ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. Itu yang disebut dengan hadis. Man haddatsa anni bi hadisin, siapa yang meriwayatkan hadis dariku. Itu asal kata hadis, artinya cerita dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man haddatsa bi hadisin, siapa yang menceritakan suatu cerita hadis dari Nabi, yura annahu kadhibun, terlihat tanda-tanda bahwa dia bohong, mendusta, wa huwa ahadul kadhibaini, wa huwa ahadul kadzdzabin, maka dia termasuk pendusta. Adapun istilah sunnah, Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku. Makanya di Suriah ada namanya Darul Hadis, tempat belajar hadis. Tapi di Ciputat ada namanya Darus Sunnah, Profesor Dr. Andi Mustafa Yaakob. Jurusan apa kuliahnya? Fakultas Usuluddin, jurusan hadis. Tapi di UGM, Universiti Kebangsaan Malaysia, jabatan Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagian ulama mengatakan hadis dan sunnah adalah sinonim. Kalau tadi belajar apa? Belajar hadis. Kalau tadi belajar apa? Belajar sunnah. Tapi ada juga yang membedakan. Ada yang mengatakan hadis lebih umum. Cerita Nabi sejak lahir dari kecil sampai menerima wahyu, sampai pindah ke kota Madinah, sampai meninggal, hadis. Adapun sejak dia jadi Nabi sampai meninggal jadi dalil hukum, sunnah. Ini masalah perbedaan pendapat tentang hadis dan sunnah. Hadis cerita, sunnah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah artinya kebiasaan. Nabi pakai jubah, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai sorban, sunnah, kebiasaan. Nabi pakai siwak, sunnah, kebiasaan. Bapak setiap pagi merokok, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah bapak. Ibu setiap mau pergi undangan pakai lipstik, sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah ibu. Adapun sunnah Nabi adalah yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, yang dipakai Nabi. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, min qaulin, ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu adalah sunnah, hadis Nabi. Mana di antara ucapan Nabi? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ucapan Nabi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia mendapatkan perlindungan Allah sampai petang hari nanti. Sunnah Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Sunnah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan yaumala la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Sunnah, karena ucapan itu keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, selesai salat subuh dia tak keluar masjid, tapi dia duduk di masjid, yazkurullah, berzikir, menyebut, mengagungkan, mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Duduk dia di masjid, tapi berzikir, bukan duduk tidur. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, dilewatkannya waktu 2 tanduk setan. Apa itu makna 2 tanduk setan? Ini bumi, ini matahari. Nanti ada masanya terbit matahari. Itu ada jam, kita tengok jam berapa terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulan, ini matahari bulan. Begitu terbit matahari bulan, datang setan menghampiri. Setan kan? Matahari bulan, datang setan menghampiri. Maka disebut dengan qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Berapa lama waktu 2 tanduk setan itu? Ketika matahari naik qaida rampit, sedikit tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, naiknya matahari dari bawah ke atas sedikit tombak 12 menit. Untuk supaya genap mudah selamat 15 menit. Maka kalau terbit matahari jam 6.30, lewatkan 15, jam 6.45, barulah bisa melaksanakan salat sunnah isyraq 2 rakaat. Sunnah Nabi bicara, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tak keluar masjid, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, dilewatkannya waktu 12 menit sedikit tambah. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia macam pahala haji dan umrah. Tamma, sempurna, sempurna, sempurna. Ini ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Nabi adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihafal oleh sahabat, didengar tabi'in, dihafal oleh tabi'in, didengar tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya datanglah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, datang dari negeri bernama Bukhara, sekarang Uzbekistan. Pergi dia ke Makkah, naik haji, lanjut ke Madinah, tertidur dia di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nampak dalam mimpinya dia sedang mengibaskan pemukul lalat kipas. Ada lalat dipukulnya. Ditanyakannya kepada gurunya, apa arti mimpiku itu Tuan Guru? Kata gurunya, artinya engkau menghilangkan hadis-hadis palsu dari hadis-hadis Rasulullah. Karena lalat itu najis, kotor, membawa bakteri, penyakit. Begitulah engkau menghalau lalat, kau bersihkan dari hadis-hadis palsu. Karena waktu itu bertebaran hadis-hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', teror, obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang buat siapa? Tukang jual teror. Dan terornya lagi. Maka Imam Al-Bukhari lah tonggak membuat satu kaidah, dipelajari para ulama, dia punya manhaj metode. Hadis baru boleh diterima kalau cukup 5 syarat. Yang pertama,
sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Silsilah. Imam Bukhari meninggal tahun 256, 2 abad setengah dari Nabi, tak mungkin berjumpa dengan Nabi. Dari mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis? Dari Abdullah bin Maslamah, gurunya. Abdullah bin Maslamah dari mana? Dari Malik bin Anas, gurunya. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinan, gurunya. Abu Sinan dari siapa? Dari Al-A'raj, gurunya. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung Bukhari, Abdullah bin Maslamah, Malik bin Anas, Abu Sinan, Al-A'raj, Abu Hurairah, Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Bergurulah kepada guru-guru yang bersanad. Dari mana sanadnya? Dari Al-Azhar, dari Syekh Azhar sampai ke Nabi. Dari mana? Darul Mustafa Tarif Hadramaut sampai ke Nabi. Dari mana? Dari Daya. Guru-guru di Daya sanadnya sampai ke Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Syekh Abdul Rauf As-Sinkili dari Makkah, Al-Imam Al-Qushashi Madinah, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik bin Anas, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dari mana? Dari Google. Dia tidak ada. Suaranya aja ada. Itu suara Google itu nggak ada orang robot. Anda melewati jalan Sudirman, belok sebelah kiri ada pasar. Pas tengok tak ada. Tak jelas ya. Selama ustaz-ustaz yang jelas, maka belajar dari internet hanya wasilah, boleh. Ini yang pertama, ucapan-ucapan Nabi. Yang kedua, fi'il, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Sahabat sholat di belakang, nah jadi imam di depan. Ketika Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, apa kata sahabat di belakang? Aku melihat bayadha khaddihi, putih pipinya. Aku di belakang jadi makmum. Ketika Nabi salam, aku melihat putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bukan qauli, bukan ucapan, tapi perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat. Nabi tak ada bercerita, hai sahabat, niat salam yang putih pipi, bukan? Tidak. Nabi berbuat saja. Nabi tak ada ngomong Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat melihat. Mana lagi contoh perbuatan Nabi SAW? Hadis Nabi tentang wudhu. Nabi berwudhu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Kata Utsman, aku melihat dengan mataku, kepalaku sendiri. Aku melihat beginilah Nabi berwudhu. Nabi membersihkan tangannya, lalu air dimasukkannya ke mulut dan ke hidung, istinshaq wal istinthar. Lalu kemudian Nabi memasuk mukanya, kemudian Nabi membasuh tangannya sampai siku, kemudian Nabi mengusap menyapu kepalanya, telinganya, Nabi menyiram kakinya. Nah, ini semuanya adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi. Mana contoh perbuatan Nabi? Nabi sholat mengangkat tangannya hatta yuhazi baina udhunaihi, hatta yuhazi udhunaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinganya. Allahu Akbar. Tapi hadis satu lagi mengatakan yuhazi mankibaihi. Nabi mengangkat tangan sampai ke bahunya. Makanya dia mengangkat sampai ke bahu. Allahu Akbar. Dia mengangkat sampai ke telinga. Allahu Akbar. Ini Nabi tidak bicara. Nabi tidak ada mengatakan, hai orang beriman, kalau kalian sholat, angkat sampai telinga, angkat sampai bahu ya. Yang gak angkat gak apa-apa, asalkan sholat. Gak ada dia. Sahabat melihat, sahabat menyaksikan, sahabat bercerita. Maka ini yang disebut dengan hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mandi, bagaimana hadis tentang Nabi duduk, bagaimana Nabi sujud, bagaimana tumakninah Nabi tenang. Itu semuanya hadis fi'li. Qauli, ucapan, fi'li, perbuatan. Yang ketiga, takriri. Takriri, Nabi diam. Diamnya Nabi pun mengandung makna. Nabi diundang di suatu majelis. Tentu di majelis ada minuman, ada makanan. Di sini kok nggak ada makanan Pak Ustaz? Nanti habis ini.
Saya termasuk yang tak khusyuk ceramah kalau ada makanan, ada buah. Mata saya ini mau buah dulu. Bercerita tentang kurma. Kebetulan ada kurma di sini. Nabi sedang dijamu makan, ada sepiring daging. Ketika tangan Nabi mau mencubit daging itu, mau dimakannya, datang sahabat berkata, "Innahu lawabun." Ya Rasulullah, itu daging bok. Tak jadi Nabi. Bok itu bentuknya macam biawak, tapi makanannya lumut, tidak biawak. Gimana bentuknya Pak Ustaz? Buka HP, dah, buka Google, udah tulis di Google itu huruf 2 saja, bok sama ba, bok, enter, pilih image, gambar. Dulu zaman saya di pesantren susah, bok bentuknya seperti biawak, apa ya? Sekarang udah aja ngajar, tulis stop, apa? Itu dia bok, mirip macam biawak, tapi bukan biawak. Bok ini makanannya lumut, sedangkan biawak semua anak ayam dimakannya. Maka biawak haram, puas. Sedangkan bok Nabi diam, Nabi tidak memakan, Nabi tidak menyuruh. Seandainya Nabi menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu kulu, wahai orang beriman, makanlah buah ini. Berarti qauli. Seandainya Nabi memakannya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yani. Maka berarti hadis fi'li, perbuatan. Nabi tidak menyuruh, Nabi tidak melarang, Nabi tidak memakan, Nabi diam saja. Sahabat memakannya dan Nabi diam. Ini namanya takriri. Diamnya itu mengandung makna boleh makan daging bok. Di Mesir ada namanya pasar Sayyidah Aisyah. Ada di situ bok dijual bok. Tapi saya tak pernah makan. Nengoknya dia ngeri, seram. Makan biawak. Nah, bok ini kalau dipotong maghrib, subuh baru mati. Manjat-manjat, horor, seram. Bok namanya. Nanti karena tahu ada orang masih makan bok, weh haram makan. Tapi bok, tak ada bok tempat kita. Hidupnya di gurun pasir. Contoh lain, Nabi sedang duduk-duduk, datanglah seorang sahabat. Apa kata si sahabat ini? Ya Rasulullah, kami berdua pergi musafir, sampai di tengah jalan masuk waktu sholat, lalu tidak ada air, kami pun tayamum. Selesai tayamum kami pun sholat. Selesai sholat kami lanjutkan perjalanan. Sebelum habis waktu kami menemukan kolam di tengah gurun, oase namanya. Nampak kami ada air. Akhirnya saya ulang wudhu. Karena tadi saya sholat pakai tayamum, saya rasa kurang puas. Akhirnya saya ulang berwudhu dan saya sholat. Kawan saya tidak mengulang sholatnya, karena dia sudah sholat pakai tayamum. Lalu apa kata Nabi? Laqad asabta sunnah. Yang sudah sholat pakai tayamum, tidak mengulang pakai wudhu, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau yang sholat 2 kali, sekali pakai tayamum, sekali pakai wudhu, laka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Balasan sholat pakai wudhu dan balasan sholat pakai tayamum. Ini juga namanya takriri. Artinya perbuatan itu dia lakukan sebelum ada penjelasan dari Nabi, dan Nabi menyetujui perbuatannya. Persetujuan Nabi terhadap perbuatannya itu namanya takriri. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Mana tahu nanti ada orang nanya, ya, apa hadis itu? Hadis itu pokoknya hadis, jangan tanya-tanya. Nah, tadi subuh sudah dijelaskan Ustaz Somad, hadis itu ada 5 dia. Apa yang 5 itu? Itulah ya, enggak ingat ini. Ya alhamdulillah,
Ada yang membantu kita sekarang. Apa namanya? Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like, and share. Tidak hanya itu, channel-channel anak-anak muda kita juga tengok berapa kamera ini, banyak sekali. Itulah enaknya belajar zaman sekarang. Zaman dulu mesti diulang, mesti ditulis. Dulu kalau pengajian tulis, kan mana lagi orang tulis? Dah hafal semua. Oh, rupanya dia tak boleh kepala bergerak, asal bergerak bunyi. Kalau saya gini aja. Contoh lain, bagaimana itu takriri persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyetujui, kata Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraizah. Nanti kalian kalau salat asar di Bani Quraizah. Ini sahabat mau pergi dari kota Madinah. Kata Nabi, jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat pun pergi dalam perjalanan, masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu asar. Pecah dua sahabat. Sebelah sahabat mengatakan sebagian sahabat, kita salat di jalan. Gimana nih sahabat? Kita salat di jalan. Bukan di tengah jalannya, di pinggir lah. Maksudnya dalam perjalanan itu. Karena waktu sudah masuk, hadis Nabi berkata, as-salatu ala waktiha. Salat tepat di awal waktu. Tapi sebagian sahabat berkata, kita mesti salat di Bani Quraizah. Karena Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa di Bani Quraizah. Jangan salat kecuali di Bani Quraizah. Akhirnya selesai acara di Bani Quraizah, sahabat pulang cerita ke Nabi. Ya Rasulullah, engkau berpesan kan jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Iya. Tadi kami dalam perjalanan masuk waktu asar dan sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian lagi sholat di Bani Quraizah. Dua-duanya benar. Yang sholat di tengah jalan mengikuti perbuatan, mengikuti ucapan Nabi. Perbuatan Nabi sholat di awal waktu. Ucapan Nabi mengatakan as-salatu ala waktiha. Perbuatan yang afdal sholat di awal waktu. Yang sholat di Bani Quraizah, Nabi sendiri menyuruh jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Kenapa Nabi berkata jangan salat asar kecuali di Bani Quraizah? Tujuan Nabi, cepat-cepat kalian naik onta, naik kuda dari Madinah, supaya nanti ketika masuk waktu asar salatnya di Bani Quraizah. Jadi ada memahami hadis itu tekstual, ada memahami hadis itu kontekstual. Dan Nabi membenarkan kedua-duanya karena masih dalam golongan memahami mengikuti sunnah. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Masih mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi tidak gara-gara ini, oh kalau gitu kita berlapang dada menerima perbedaan. Nabi membenarkan yang sholat di jalan pun benar, yang sholat di Bani Quraizah pun benar, gak ada yang salah. Pak Ustaz, itu ada kawan kami gak sholat, gak apa-apa, yang penting baik. Ya bisa begitu. Tidak cukup hanya baik dalam Islam. Orang baik pun masuk neraka jahanam kalau tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Muhammad itulah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Qauli sudah, fi'li sudah, takriri sudah. Yang keempat, sifati khalqiyyah, sifat fisik. Sifat fisik Nabi. Contoh, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Itu yang mimbar sunnah. Ini tak ada lantainya, berarti mimbar bid'ah. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Ketika Nabi sedang khutbah, datang orang Arab Badui di pintu. Orang Arab Badui ini kurang adab. Nabi sedang khutbah, berdiri dia di pintu orang. Bukan saya mengatakan bapak yang berdiri di pintu.
Apa kata orang Arab Badui? Halakatil amwal. Onta kami di kampung sudah mati. Ternak kami, kebun korma kami, kebun anggur kami kering. Mati ya Muhammad. Tolong kau berdoa minta hujan. Langsung Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya dan dia berkata, Aghithna, Aghithna, Aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan. Lengan baju Nabi itu besar. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umrah singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besarnya, waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadha ibqaihi, putih ketiaknya. Itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisik Nabi. Jadi Nabi mengangkat tangan berarti kalau begini mana nampak ketiak? Nabi mengangkat. Aghithna, Aghithna, Aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Turun lengan bajunya, nampak putih ketiaknya. Nabi ketiaknya aja putih. Kita pipi hitam, muka hitam, mau ngaku sama dengan Nabi. Nabi itu manusia biasa. Dia manusia, kita biasa. Dia betul, Nabi itu memang manusia, cuman ketiaknya putih. Khalqiyatin, fisik Nabi. Anas bin Malik, datang perempuan namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, selamat datang di kota Madinah ya Rasulullah. Itu ada orang-orang kaya mengasih wakaf tanah. Ada konglomeraat orang kaya dermawan mengasih onta. Aku miskin susah, tak ada emas perak. Dibawanya lah anak umur 10 tahun. Ambillah anakku ini jadi pembantu ya Rasulullah. Namanya Anas bin Malik. Didoakan Nabi anak ini. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah banyakkan harta si Anas. Ya Allah panjangkan umur si Anas. Ya Allah banyakkan anak si Anas. 3 doa Nabi. Aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Dikabulkan Allah doa Nabi. Anas bin Malik, anaknya, cucunya paling banyak. Sebelum meninggal dihitung anak cucunya 100 orang. Aksir malahu, banyakkan hartanya. Orang lain kebunnya panen setahun sekali. Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Begitu kabulnya doa Nabi. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun Nabiyya 10 sinin. Aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah 10 tahun. Bagaimana kau selama dengan Nabi itu? Kucium tapak tangan Nabi, atyabu mirrihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Semerbak kasturi. Nanti pergi ke Makkah, Madinah, masuk ke mall, tanya di situ. Bacakan hadis ini. Atyabu mirrihil miski. Datang orang Arab yang penjaga itu bertanya, "Istimewa, what do you want?" Mau cari apa? Atyabu mirrihil miski. Nah dia ambil. Nah ini dia. Cik, $100. Kecil, botol paling kecil $100. Harum semerbak kasturi. Makainya pagi setetes. Kalau ada kawan makin 2 tetes, menetes ke mata kita. Wangi, minyak wangi kau ni ya, minta lagi. Tapak tangan Nabi dicium Anas bin Malik. Atyabu mirrihil miski. Coba cium tapak tangan kita. Masap. Berkeringat, berpeluh, cium. Kita aja ciumnya mau muntah apalagi orang. Tapi tapak tangan Ustaz tadi kami cium harum di hotel tadi setengah botol. Itu kalau kita naik pesawat datang pramugari membawakan sapu tangan putih basah berasap karena baru basah uang. Bapak mau gitu ya, pakai ada yang baru pertama kali disangkanya roti dikunyah.
Ustaz, kami kemarin waktu naik pesawat kok nggak ada yang ngasih? Naik harus kelas bisnis, ekonomi. Oh, jadi Ustaz kalau diundang minta bisnis ya? Nah, saya tak pernah minta hotel bintang 5, tak pernah minta bisnis. Saya pernah diundang naik pesawat, tengok seat kursi nomor 40. Setuju. Pas saya sedang duduk 40, datang pramugari. Pak, pilot minta Bapak pindah ke depan. Pilot minta. Itu namanya bisnis bisyafa'atil pilot. Tiket kita ekonomi, cuman pilot. Saya heran, kenapa lah pilot ini baik sekali mau memindahkan saya ke depan. Tak berapa lama pilot keluar, rupanya mau minta pilot. Inti cerita kita, apa yang ingin Ustaz Somad sampaikan, ternyata orang-orang kaya yang duduk di kelas bisnis itu banyak tak mandi. Nabi SAW ketiaknya putih, pipinya waktu sholat nampak putih, tapak tangannya harum semerbak kasturi. Nanti kalau saya cerita, dikata orang mengada-ngada, tapi tengok di dalam Sahih Al-Bukhari. Karena Rasulullah SAW idza basaqa meludah. Meludah. Atau tanakha'a binukha'atin. Kalau basaqa ludah tak ada dahak. Tapi kalau ada dahaknya tanakha'a, nukha'a berdahak. Ini mengatakan ada Ustaz Somad. Saya bacakan hadis Sahih Bukhari. Kalau Nabi berludah, diambil sahabat ludah itu, mereka sapukan barokah. Jijiklah Ustaz. Oh kan belum jumpa sama Nabi. Ludah Nabi bukan macam ludah kita. Kita belum meludah aja terbayang naga. Anas bin Malik mencium keringatnya harum semerbak kasturi. Sahabat mengambil ludahnya, dicolekkannya, dipoleskannya harum semerbak kasturi. Dia Nabi guys. Pikir kau tak untuk gigi 3 hari. Ini kemuliaan keagamaan. Makanya kenalkan anak-anak kita, cucu-cucu kita sejarah. Dulu saya bingung kenapa yang diajarkan oleh para abaib, oleh para abu, para abi itu As-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta, semuanya diikut, semuanya dicinta, semuanya disayang, luar biasa. Anas bin Malik tak hanya mencium tangannya, Anas Malik mencium tapak tangannya. Buka kitab hadis-hadis sahih. Saya tak mau menyampaikan kalau tidak sahih-sahih. Maaf, beribu maaf. Di ujung ini namanya hasyafah. Kulit yang menutup hasyafah itu namanya ulfah. Ustaz cerita tentang apa ini? Nampak angin. Ulfah itu harus dipotong. Karena kalau kulit ulfah tidak dipotong, di dalam itu ada kotor, bau, warnanya putih. Yang belum sunat coba tengok. Nabi SAW itu tidak ada. Keringat sudah kita ceritakan, air liurnya sudah kita ceritakan. Bagaimana? Inna min karamati, sesungguhnya di antara kemuliaan Allah terhadap diriku, wulidtu mahtunan, aku lahir dalam keadaan kulit ulfah sudah terpotong. Makanya Nabi tak pernah mengalami ada kotor, bersih dari sejak lahir bersih. Kita kalau tak ikut kitab masal sampai sekarang masih berkapur barang. Jadi kalau dikatakan Nabi itu manusia biasa, betul, dia manusia biasa.
tapi dia punya khasais, karakteristik keistimewaan yang tak kita punya. Inilah kita ceritakan ke anak-anak kita, ke cucu kita, ke sahabat kita, supaya dia tahu tentang maqam kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi manusia biasa, tapi lahirnya. Bagaimana hadis tentang Nabi berkhitan ini? Ada ustaz yang berceramah, dia kutip pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengatakan hadis-hadis tentang Nabi terlahir berkhitan ini hadisnya dhaif. Tengok pendapat Al-Hakim. Apa kata Imam Al-Hakim? Laqad tawaratil ahaditsu, mutawatir riwayat-riwayat mengatakan anna Rasulullah SAW wulida mahtunan, bahwa dia terlahir dalam keadaan terkhitan. Berkhitan, sudah putus, sudah bersih. Apa maknanya? Kotoran najis yang bau busuk tak ada, air liurnya harum semerbak, tapak tangannya lebih harum dari semerbak kasturi. Bagaimana dengan darahnya? Darah kita pecah jerawat, cium bau mayat. Datanglah Abdullah. Abdullah mana? Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah yang mana? Makanya nanti kalau ada orang melihatkan Abdullah, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kata Nabi, Abdullah, nah sini Abdullah, Abdullah bin Zubair. Ya. Ihtajaman Nabi, Nabi berbekam. Darah bekam Nabi itu disuruhnya Abdullah, ini darah bekam, tolong kau buang ke belakang. Pergi Abdullah Zubair ke belakang, diminum dia darahnya, habis. Balik dia ceritanya. Udah kau buang Abdullah. Nabi mana bisa dibohong? Dia tidak jawab dia. Nabi tahu, engkau minum. Apa kata Nabi SAW? Darah yang menyatu dengan darahku diharapkan Allah disentuh api neraka. Makanya kita diajarkan bersilaturahim kepada habaib. An ausila ila qarabati Rasulillah, as-Sakar, as-Shihab, al-Haddad, al-Jibri, Barakbah. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, zuriat Rasulullah, para habaib. Ahabbu ilayya, lebih kucintai min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, lebih suka bersilaturahim dengan kerabat Nabi daripada kerabatnya sendiri. Why? Kenapa? Karena dalam darah mereka ada setetes dua tetes darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown, datanglah jamaah berjubah pakai sorban. Saya sangka dari Yaman juga. Kok bahasa Indonesia lancar? Rumahnya dari Aceh. Orang Aceh kan mirip-mirip Arab, Cina, Eropa, India. Betul Aceh, semua wajah. Dari mana? Dari Aceh, Ustaz. Sampai datang kembali mau silaturahim dengan Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut. Apa maknanya? Ustaz Saman, mohon maaf besok saya tidak bisa ikut pengajian Ustaz. Kata Abi tadi malam. Kenapa? Kami mau pergi ke Jakarta menjumpai Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ali Al-Jifri. Sekarang sedang ada di Jakarta. Dari Hadramaut, murid dari Habib Umar bin Hafiz. Kenapa? Tak dapat melihat darahnya yang mengalir, paling tidak bisa berjumpa bersalaman dengan orang yang mengalir darah Nabi dalam badannya. Di samping keilmuannya, akhlaknya, sorbannya, jengkotnya, jubahnya, alimnya, tawadhu'nya, tapi juga melihat karamah dan kemuliaan. Ustaz Somad ada mengalir darah Nabi di badan Ustaz? Oh jelas. Darah Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Adam. Itu terbit matahari. Itu hebatnya Masjid Oman Al-Ma'mur pada Aceh. Asal terbit matahari bunyi. Ternyata terbit matahari jam 6.41. Matahari sekarang sedang terbit. Terbit matahari itu mikrosan.
Terbit matahari, sekarang setan pun mulai keluar. Kata setan, inilah waktu yang dipakai Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut. Nah, Nabi SAW, "Idza syariba ahadukum falyashrab bi yaminih." Kalau kau minum pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum falyakul bi yaminih. Kalau makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitan kana setan. Makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Itulah maka kita diajarkan sunnah pakai tangan kanan. Contohnya gini. Makan baru yang minum. Ketika Nabi minum, apa kata Abu Bakar melihat Nabi minum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Melihat Nabi minum, hilang haus. Waktu saya minum tadi hilang haus. Gimana mau masuk surga? Ustaz macam udah sampai dia ke makom itu. Belum gaya-gayanya. Fasyariban nabiyyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hilang haus. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta itu, tapi berapa banyak anak-anak muda, kok nggak jadi nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Itu bukan cinta, bodoh. Saking cintanya kepada Nabi, melihat Nabi makan perutnya ikut kenyang, melihat Nabi minum hilang dahaganya, melihat Nabi berkata sampai dia. Dulu sahabat Nabi di balik-balik pohon korma mengintip, habis sholat subuh mereka nunggu Nabi keluar rumah, hanya ingin melihat Nabi kalau keluar yang dulu keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu cintanya. Suatu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, adik Hafsah, adik ipar Nabi, menyiramkan air. Tidak ada pohon kayu, dia menyiramkan air. Sahabat bertanya, kenapa kau siramkan air? Karena aku pernah melihat Nabi ketika masih hidup menyiramkan air di tempat ini. Ternyata kalau kita cinta sayang sama orang, perbuatannya waktu hidup kita lakukan bisa terobati rindu kita. Saya baru paham cerita ini setelah mak saya meninggal dunia. Datang saya ke rumahnya, saya tengok ada pohon jambu sama pohon bunga di depan. Jam 2 malam saya ambil air, saya siramkan. Terasa lapang dada karena pernah melihat dia menyiramkan sesuatu. Baru saya paham setelah umur 42 tahun, itu rupanya yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab dulu melakukan perbuatan yang dibuat Nabi. Maka jangan heran kita menengok orang pakai sorban. Apa bapak ini pakai sorban? Kok nggak kepanasan? Aku nengok dia aja risih. Apa dia pakai sorban? Ada orang risih menengok orang Islam pakai sorban. Apa bapak ini jenggot? Macam kambing. Orang kalau sudah cinta, coba tengok anak-anak pang itu, antingnya sampai 12. Anting, bibirnya. Menengok bibir dia pakai anting, bibir kita pernah yang bergerak. Kalau ditanya sakit nggak, dik? Sakit nggak? Sakit. Pakai tato-tato tuh sakit nggak? Menjerit-jerit sakit, mahal. Tapi kenapa? Cinta. Sulit memahami cinta bagi orang yang tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf, kata imam. Luruskan shaf. Setelah lurus shaf, tengok kanan kiri, langsung ambil dari kantong. Apa imam ini gosok gigi mau sholat? Dia mengamalkan sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi inda kulli shalah, setiap mau sholat gosok gigi. Jangan ejek orang yang mengamalkan sunnah. Kalau sanggup laksanakan, kalau tak sanggup jangan ejek. Sanggup mulai buat kecil-kecil, kalau tak sanggup jangan olok-olok orang. Kenapa? Orang yang paling dekat aqrabu majlisan, yang paling dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku,
kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama denganku dekat majelisnya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang dekat majelisnya dengan Nabi SAW. Di mana mau dekat majelis dengan Nabi? Majelis pengajian subuh aja gak bisa masuk dah. Oh, Ustaz ngejek kami yang di luar ya. Nah, ini bukan karena terlambat, ini karena Masjid Oman Al-Makmur. Dua kemungkinan, masjidnya terlalu kecil atau orangnya terlalu banyak. Tapi rasanya masjid ini besar ini, luar biasa besar, sampai lantai 2. Dan yang di atas masih ada lagi. Ada. Ini memang masyarakat Aceh kalau sudah pengajian melimpah ruah. Mudah-mudahan Aceh ini tetap menjadi baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan Allah tanah Aceh. Awal pertama Islam datang ke Nusantara di Aceh. Dimuliakan Allah tanah bumi Aceh. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Dimuliakan Allah Aceh sampai zaman modern ini. Dengan apa? Masuknya perda syariah, bisa ajaran sunnah masuk ke dalam perda, diperjuangkan oleh anggota-anggota legislatif dari partai-partai yang memperjuangkan syariat Islam bersyariat sampai hari ini. Alhamdulillah, ini kita doakan mudah-mudahan menular ke negeri-negeri yang lain, insyaallah. Amin. Negeri-negeri yang lain kalian tinggal datang saja ke Aceh, studi banding, kalian ambil bahannya, kalian fotokopi, kalian print, copy paste, tapi kalian robahlah kabupaten, provinsi. Jangan sampai nanti pas pembacaan laporan DPR, Kabupaten Aceh Selatan, dari mana kau kopi? Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kalau dia bangun tidur waktu masih kecil-kecil, Nabi itu kalau dia bangun tidur rambutnya seperti sudah tersisir rapi. Saya ada foto saya waktu kecil simpan di rumah. Foto saya waktu masih kecil, pipi saya putih pakai bedak. Saya tanya almarhumah mak saya, mak ya, kenapa pipiku ini dibuat putih? Kau kan hitam. Jadi asal sudah memandikan, kata mak saya, asal sudah memandikan, orang asal jumpa pasti ditanya, anak ibu ini udah mandi ya? Karena kau hitam. Jadi cuma lama, ku ambil bedak, ku campur air, aku tempel. Jadi orang tak bertanya lagi, pasti udah mandi kalau ibu bedak. Nabi Muhammad SAW kalau dia bangun tidur seperti sudah rambutnya tersisir rapi, bersih, macam orang dah. Sedangkan maaf, kotoran di ujung kemaluannya tak ada, sudah terhitam. Apalagi biji mata, apalagi kotoran, bersih, darahnya, keringatnya, air liurnya, wajahnya berkilau cahaya. Makanya Abdullah bin Salam sebelum dengar ceramahnya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang lain menyambut tala'al badru alaina. Abdullah bin Salam tak mau menyambut. Dia tengok aja dari jauh. Tengok aja. Ini Nabi asli atau Nabi kami? Begitu dia sudah melihat tanda-tanda kenabian, langsung dia datang. Saksikanlah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Heran orang. Dari mana kau tahu dia Nabi? Sebelum dia bicara baru kulihat tanda-tandanya, aku sudah tahu dia Nabi. Aku lebih yakin dia itu Nabi daripada anak yang di rumah itu anak. Aku lebih yakin dia Nabi 100% daripada yang di rumah itu anakku. Orang heran, kenapa kau bicara begitu? Dari tanda-tandanya yang kubaca dalam kitab suci, Taurat dan Injil, aku yakin dia Nabi 100%. Anakku di rumah aku tak yakin, karena boleh jadi istriku berselingkuh. Kenapa Bahira mengatakan pulangkan anak ini? Panas, berteduhlah Abu Thalib, ayah Ali. Abu Thalib, Ali belum lahir lagi. Jarak Ali dengan Nabi 30 tahun. Waktu itu Nabi masih kecil, Ali belum lahir. Di bawah Abu Thalib lah keponakan yatim yang tak berayah, tak beribu, piatu ini berdagang. Sebelum sampai ke negeri Syam, panas, berteduh di atap gereja tua, Dir namanya. Kebetulan yang ada di dalam itu seorang laki-laki tak pernah keluar beribadah.
namanya Bahira. Bahira mata batinnya menyala. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Takutlah kalian pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah. Nurun yang diberikan Allah ke dalam hati orang beriman. Tergerak hati Bahira mengintip dari celah jendela. Nampaknya Sayyidul Bashar, Sayyidul Kaun, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahira bertanya kepada Abu Talib, "Man hadha?" Hai, biasa kita kalau ketemu sama orang kita tanya dulu nama orang. What is your name? Tapi ini dia tidak tanya nama, yang dia tanya siapa anak ini? Abu Talib menjawab spontan, ini anak saya. Kita katakan keponakan kita, anak kita itu biasa. Ini anak siapa? Anak saya. Walaupun keponakan kita tidak bohong. Ini siapa? Anak saya, kata Abu Talib. Apa kata Bahira? Kalau benar firasatku dan kitab yang kubaca, anak ini bukan anakmu karena bapaknya sudah meninggal dan dia lahir dalam keadaan yatim. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kelihatan ada 3 tanda. Pohon kayu bersimpu sujud, batu-batu bersimpu sujud, dan dari tadi ada awan yang selalu menaungi dia. Dan aku khawatir nanti dia dibunuh oleh orang Yahudi. Bawalah dia pulang, karena Yahudi sedang menanti Mesias, juru selamat di akhir zaman, dan mereka tunggu-tunggu itu ternyata sudah datang, dan mereka benci kepada dia. Kenapa mereka tak suka pada dia? Karena dia dari keturunan Ismail. Yang mereka tunggu-tunggu keturunan dari Ishak. Kita di Aceh tak mempermasalahkan itu. Mau Ismail mau Ishak, yang penting kita terima dia. Wahaya kalau orang Aceh kita nabinya mesti orang Aceh juga. Tengku Muhammad. Bahaya orang Batak kalau mau nabinya mesti Batak juga. Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Kita di Nusantara tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ismail atau Ishak. Semua kita bersyahadat. Seluruh pesisir bersyahadat. Dari mulai Aceh sampai Sorong, Fakfak, Raja Ampat. Sampai saya berjumpa Raja Patipi di Fakfak. Masih ada. Ke rumahnya saya sampai. Saya mau lihat mana itu Raja. Al-Quran yang dulu sampai pertama kali ke kampung halaman kalian. Dibukanya lah Al-Quran dari kulit kayu, sampulnya dari kulit rusa. Qurannya kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Dari mana ini Raja? Apa kata dia? Dari Pasai, dari Aceh. Ulama dari Aceh membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa sampai ke Raja Patipi di Fakfak di pesisir Pulau Papua. Allahu Akbar. Saya sampai ke sana naik pesawat 8 jam baru sampai. Bayangkan mereka dulu dipukul ombak, dilepas gelombang, dakwah. Menyampaikan apa ini? Menyampaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan ucapan Nabi, fi'lan perbuatan Nabi, takririn ketetapan Nabi, sifatnya khalqiyatin fisik Nabi. Dari mulai tapak tangan Nabi, ketiak Nabi, pipi Nabi, keringat Nabi, darah Nabi, wa khuluqiyatin, khuluqiyah, akhlakul karimah, yang tidak lagi dia berpikir spontanitas, langsung saja. Begitu melihat ada seorang perempuan datang, Nabi langsung membuka sorbannya. Dibukanya sorbannya, diletakkannya di atas pasir. Hai perempuan, duduk silakan. Heran orang semua, siapa perempuan ini? Kok baik sekali Nabi ke dia? Ternyata perempuan itu namanya Syaimah. Siapa namanya? Syaimah. Yang istrinya hamil kasih nama anak Syaimah. Masya Allah, panggilan Syai ya. Syai itu teh manis. Dibentangkan Nabi sorban di atas pasir. Duduklah Syaimah. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Syaimah, saudari perempuan sesusuanku, karena kami dulu sama-sama menyusu pada Halimatus Sa'diyah. Sekarang banyak anak perempuan saudara sesusuannya tak dipedulikannya. Kenapa? Sama-sama menyusu kepada Al-Baqarah. Tapi tidak. Nah, itu saudara sesusuan dulu. Sama-sama tak mau ke masjid ya. Biasanya sifat orang saudara sesusuan sama, pun tak ada.
Nauzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa membangun masjid megah mewah? Malam tadi masjid megah mewah. Subuh ini masjid besar megah mewah. Ada yang dibangun pribadi, ada yang dibangun kerajaan negara. Tapi semua menunjukkan Nabi mengajarkan umat Islam mesti ekonomi mapan dan kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Alhamdulillah. Tak perlu cerita tentang orang Aceh kaya atau tak kaya, berduit atau tak berduit. Tengok saja Masjid Baitur Rahman, tengok saja keris-keris, tombak-tombak, rencong-rencong orang Aceh. Kepalanya emas, gagangnya gading gajah, gagangnya permata. Itu menunjukkan kaya raya. Sekarang dibangkitkan masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tempat zikir, tapi di Masjid Oman Al-Ma'mur ada Baitul Mal wat Tamwil, BMT. Bait rumah, mal harta. Orang Arab menyebut mal, orang Barat menyebut mall. Tamwil, bantuan, investasi, dana cair. Jangan sampai orang Islam terjebak rentenir, makan riba, modal tak ada. Masjid bukan hanya tempat orang menyembah Allahu Akbar, karena Nabi membangun dua tempat beribadah kepada Allah, Baitullah, masjid. Tapi ekonomi mesti mapan, Baitul Mal. Ini sekarang perjalanan pincang. Datang orang minta modal, Ustaz, tolonglah saya mau anak saya mau sekolah, kasihlah modal saya mau dagang. Banyak-banyak aja zikir. Astagfirullah, mati lah kita. Orang minta modal dikasih zikir. Kasih dulu modal, baru usaha, baru berzikir. Maka apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, Masya Allah, Baitul Mal wat Tamwil, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 saja satu orang kali 1.000 orang berarti 10 juta. Sedikit kali. Kalau gitu kita tambahkan 100.000. 100.000, 100.000, 100.000 kali 1.000 orang berapa itu? 100 juta. 100.000 kali kita 1.000 orang subuh ini. Tapi rasa-rasanya tak mungkin 1.000. 100.000, 100.000, 100.000, 1.000 orang, maka 100 juta terkumpul subuh ini. Kita sudah bisa membantu modal pedagang kecil. Pedagang kecil itu modalnya 5 juta. Tapi kalau sudah terjebak lintah darat, lintah ini di air aja mudorot yang berkas, apa lagi naik ke darat? Habis 5 juta pinjam bunga 10 juta terjebak. Maka banyak yang merubah akidah, merubah keyakinan, stres dan depresi. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya pakai jubah, pakai sorban panjang jenggot, sholat ke masjid, berzikir, baju putih. Sunnah Nabi juga adalah membangkitkan ekonomi. Apa itu Nabi? Kenapa Nabi masuk pasar? Kenapa Nabi masuk ke pasar? Nabi masuk ke pasar dikritik di Madinah. Kenapa Nabi masuk pasar? Nabi itu mestinya sholat aja di masjid. Menunjukkan Nabi kita bukan hanya masalah ibadah. Nabi jadi panglima perang, Nabi naik kuda, Nabi memanah, Nabi pakai tombak. Tapi Nabi tak pernah membunuh orang. Nabi seumur hidup tak pernah membunuh orang. Nabi Muhammad masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke tempat pedagang-pedagang. Ya sahibat ta'am, hei pedagang, hei orang yang jualan, kenapa ini basah di dalam? Ya Rasulullah, kena hujan tadi malam. Terus kalau aku biarkan ini basah nggak laku, akhirnya ketimbun pakaian kering di luar, orang beli, masukkan saja cepat-cepat bungkus. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program-program masjid kita support. Program ekonomi Baitul Mal wa Tamwil ikut peran serta di dalam. Program pendidikan pengajaran. Masjid sudah cantik, bagus, megah, mewah, mahal, mikrofon hebat, kipas angin mati. Karena kebetulan AC-nya hidup. Saya heran, kipasnya mati kok dingin ya. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu AC-nya hidup? Di depan AC itu kan ada
Itu yang bergerak itu, tidak bergerak mati. Sudah bagus, kita support program pendidikan, jangan sampai tidak datang. Fikih datang, hadis datang, tafsir datang. Hari Jumat, malam Sabtu hadiri kajian pemikiran Islam disampaikan oleh S1, S2, S3 dari Al-Azhar University, Dr. Amri Fatmi LC MA. Andai saya tinggal di Banda Aceh, demi Allah, andai saya tinggal di sini, saya akan mendengar, saya akan menulis, saya akan mencatat, saya buatkan jadi buku. Andai saya datang kemana? Karena keilmuan lemah. Kita cuma LC aja biasa, tak sampai. Maka udah umur 42 pun masih kuliah juga lagi. Belum dapat juga lagi. Dokter. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah Bapak Ibu datang ke pengajian, catat, dengar, sebarkan. Yang tak bisa datang, share ke kawan-kawan. Yang tak bisa datang ke masjid, streaming. Tapi jangan semua streaming. Nanti semua ngirim kamera. Tinggal Ustaz sama kamera. Datang karena ada barokah ilmu, barokah kebaikan. Tidak hanya dengan Ustaz Amri, dengan Tengku, dengan Abu, dengan Adi datang. Karena dengan ilmu lah kita selamat berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Yang pertama. Jadi saya mulai jam 7, jam 6 saya mulai, sekarang sudah jam 7 lewat 2. Tetap di mana-mana 60 menit 600 ml. Walaupun air minum subuh ini 300. Terima kasih segala perhatian. Maaf segala kesilapan dan kecelakaan. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda. Ada kertas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kecelakaan. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat waktu tanduk setan. 12 menit sudah lewat. Silakan salat sunat isyraq 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnatal isyraq. Yang tak pakai usolli niat isyraq 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Di akhir majlis yang dihadiri malaikat, mari kita berdoa di sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong lepaskan kami dari jeratan hutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Keluarga kami, jamaah kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, terangkan makam alam barzahnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia akhirat maka mudahkanlah ya Allah. Allah menja'alna min muhammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaah. Allahumma hayyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia dengan iman, wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa iman dan Islam ya Allah. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allah menjadikan hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri aman, damai dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, anggota-anggota dewan kami, Bapak Wali Kota, Gubernur, orang-orang yang kau titipkan amanah di pundak mereka. Jadikan hati mereka condong untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intiha'i ajalina, ketika ajal kami sampai saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang 5 terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.